Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan nikmat serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada eh, dosen penguji saya dan yang saya hormati juga kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul implementasi program ETLE Electronic Traffic Law Enforcement pada Polresta Kota Padang oleh Mawan Hafiz BP 1710 84 10 17. Oke, pokok bahasanya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pusaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Jalan raya merupakan prasarana utama yang menunjang transportasi darat. Dengan kata lain, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dalam kebutuhan manusia, dalam hal kepentingan mobilitas, hingga mencapai tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Adanya jalan raya sebagai prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi berfungsi sebagai penghubung pemerataan perekonomian. Sementara fungsi non-ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya, ataupun sebagai pendukung mobilitas dari masyarakat. Untuk mendukung transportasi darat tersebut, maka dibutuhkanlah lalu lintas yang baik dan dalam pengelolaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas gerak merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang merupakan jalan fasilitas penumpang. Di sini ada data terkait jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yakni pada tahun 2018 sebanyak 126,52 juta unit dan bertambah di tahun 2019 yaitu 133,61 juta unit, dan pada tahun 2020 yakni berjumlah 136,13 juta unit. Data ini saya dapatkan dari buku statistik transportasi darat tahun 2020. Dan karena banyaknya jumlah kendaraan tadi, maka impact-nya akan berakibat juga kepada adanya kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia. Data dari Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2022, yakni pada tahun 2018 jumlah kecelakaan yakni 107,968 juta kecelakaan. 2019 itu naik 116,411 juta, dan pada tahun 2020 pada masa COVID turun yaitu 100,028 juta, dan pada tahun 2021 naik kembali menjadi 103,645 juta. Di samping itu semua, masih banyak yang akan berakibat ketika jumlah kendaraan yang terjadi, seperti banyaknya pelanggaran lintas dalam perkendaraan, baik pengendara motor ataupun mobil yang terjadi dalam lalu lintas. Polisi sebagai institusi yang mengatur jalanan lalu lintas adalah posisi yang penting untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut agar terciptanya lalu lintas yang tertib. Pelanggaran yang terjadi di jalan akan dilakukan penindakan yang akrab kita panggil dengan proses tilang. Proses tilang ini tentu bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan juga mencoba untuk menertibkan berbagai kendaraan yang ada di dalam lalu lintas. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, ketika pengendara mau melakukan pelanggaran, seringkali berujung dengan istilah damai di tempat dengan meninggalkan uang denda pada pihak kepolisian tanpa diberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas tersebut. Nah, keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang didapat dari kepolisian dengan sistem tilang manual cenderung mengarah pada kejadian permasalahan profesionalisme pada pihak kepolisian. Istilah damai di tempat sehingga sulit terwujudnya masyarakat
terwujudnya pelayanan yang akuntabel, responsif, profesional, transparansi, mudah, murah, dan cepat, serta tidak mempersulit karena praktek penilangan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu semua, budaya masyarakat yang masih rendah untuk mematuhi aturan lalu lintas juga sangat rendah. Masyarakat hanya mematuhi lalu lintas hanya ketika menggunakan helm, ketika ada polisi ataupun razia. Pengendara mobil hanya menggunakan sabuk pengaman ketika hanya ada polisi ataupun razia. Oleh karenanya, butuh sebuah program ataupun inovasi yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka hadirlah sebuah inovasi program yang bertujuan untuk menertibkan lalu lintas, memantau masyarakat melalui melakukan lalu lintas dengan baik, serta menekankan angka adanya pungli dan penggunaan super power kekuasaan yang dimiliki oleh polisi untuk menangkap sembarangan orang yang ada di jalanan. ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan suatu pelaksanaan sistem tilang baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang digunakan untuk menangkap segala bentuk pelanggaran di jalan dengan menggunakan elektronik berupa alat digital, yaitu kamera, untuk menyokong ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Terdapat ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas menjadi faktor penyebab terciptanya program ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Ketidaktertiban masyarakat berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Maka fenomena empiris dan teoritis, yang pertama adalah fenomena empiris, yakni bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Artinya butuh perhatian khusus terkait bagaimana mengatur kendaraan-kendaraan ini dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah masih belum terjalankannya tilang manual secara baik dan profesional. Ketiga, Padang merupakan satu-satunya Polresta yang melaksanakan program ETLE di Sumbar, Sumatera Barat. Fenomena teoritis, sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan ETLE masih kurang, yakni dalam penyediaan CCTV. Yang kedua, standar dan sasaran kebijakan masih belum membahas secara komprehensif dan detail persoalan ETLE. Yang ketiga, kondisi sosial masyarakat yang masih belum taat dan sadar akan hukum. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, belakang masalah yang digambarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, pada Kepolisian Resort Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, pada Kepolisian Resort Kota Padang. Manfaat penelitian secara akademis, yakni pertama adalah secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian kebijakan publik, dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang implementasi program ETLE ini. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan dan gagasan ide bagi instansi terkait, yaitu pelaksana program ETLE dalam implementasi program ETLE pada Kepolisian Resort Kota Padang. Kedua, tinjauan pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Hasmita, itu skripsi program studi ilmu administrasi publik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement ETLE melalui pengawasan CCTV lalu lintas dalam upaya penertiban pengguna jalan di Kota Makassar. Teori yang dipakai adalah teori Duncan dalam STIRS dengan 3 indikator. Relevansinya adalah sama-sama membahas tentang program ETLE, hanya saja teori yang digunakan berbeda. Lalu penelitian menurut Muhammad Sultan Nurreza, skripsi program studi ilmu administrasi negara Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020, yakni yang berjudul Kesiapan dan Kendala Satuan Lalu Lintas Kota Surakarta dalam Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang, dengan teori Charles Oden serta teori Mosmanian dan Sabestier. Fokus pembahasannya mirip, yaitu implementasi, tapi lebih membahas tentang bagaimana kesiapan dari implementasi elektronik tilang, dan teori yang digunakan juga berbeda. Lalu penelitian Endah Syafitri pada jurnal Cross Border volume 5 nomor 2 Juli sampai Desember 2022.
yang berjudul Efektivitas Implementasi Program ETLE Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan adalah teori Masmanian dan Sabetier. Membahas tentang ETLE, namun teori yang digunakan berbeda, yaitu teori efektivitas dari implementasi Masmanian dan Sabetier. Lalu selanjutnya adalah Yoga Dwi Arjuna, yaitu Jurnal Advance in Policy Science Research Journal 4/1 Januari 2020. Implementasi program Itilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas. Fokus bahasanya mirip, tapi penelitian yang ini lebih condong ke arah penegakan hukum. Lalu penelitian dilakukan oleh Charles Rio Valentine Pardede, Journal of Innovation Research and Knowledge volume 1 nomor 8 Januari 2022. Analisis program Electronic Traffic Law Enforcement ETLE dalam rangka menciptakan Kamseltip Carlantas studi kasus Kota Serang. Dengan teori faktor-faktor penghambat yang terdiri dari sarana-prasarana, anggaran, sumber daya, dan kebudayaan masyarakat. Relevansi sama-sama membahas tentang ETLE, hanya saja teori yang digunakan berbeda. Teori yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini adalah teori Van Meter Van Horn. Ada 6 indikatornya. Yang pertama adalah Policy Standard and Objectives. Yang kedua adalah Policy Resource. Yang ketiga adalah the characteristic of implementing agencies. Yang keempat adalah the disposition of implementer. Yang kelima adalah interorganizational communication and enforcement activities. Dan yang terakhir adalah economic, social, and political condition. Rangka berpikir dimulai daripada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan pada program ETLE yang nantinya akan dianalisis dengan teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan 6 indikator tadi, yang nantinya akan lihat kinerja dari kebijakan tersebut. Lalu definisi konsep, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di mana tindakan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkup publik. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor secara terarah sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan. Program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan dan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan. ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem yang mencatat, mendeteksi, memotret pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya melalui kamera CCTV. Kepolisian Resor Kota Padang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah perkotaan yang punya tingkat kerawanan lebih tinggi di Polres di kabupaten. Definisi operasional dari yang pertama adalah variabelnya ukuran dan tujuan kebijakan. Indikatornya ada 2, kejelasan dan keadilan. Yang kedua adalah sumber daya, itu ada 2 juga, sumber daya manusia, sumber daya kebijakan, finansial, dan sumber daya waktu. Yang ketiga variabelnya adalah karakteristik agen pelaksana, yakni ada struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi. Yang keempat variabelnya adalah sikap atau kecenderungan disposisi pada pelaksana, yakni respon implementer terhadap kebijakan berkaitan dengan kemauan implementer dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, pemahaman dan kemampuan implementer dalam melaksanakan kebijakan. Variabel kelima adalah komunikasi antar organisasi. Ada komunikasi dan ada indikator koordinasi. Yang keenam adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Indikatornya adalah kondisi sosial, yang kedua kondisi ekonomi, dan ketiga adalah kondisi politik. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 2, teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. 3, teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Yang keempat, peran peneliti. Instrumen utama dalam menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, dan pengumpulan data. 5 adalah proses penelitian.
mengirim surat menyurat, menentukan informan, mengumpulkan data, serta menarik kesimpulan. Keenam, unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah unit analisis lembaga. Dan ketujuh, teknik analisis data, yakni pengumpulan data, produksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. 8. Teknik keabsahan data. Validasi data diuji dengan triangulasi data. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.